Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam PA. Mari sebelum kita memulai PA kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, Kau masih memberi kami kesempatan untuk kami belajar bersama di dalam firman-Mu. Tuhan berkati PA kami pada pagi hari ini. Beri kami hikmat agar kami boleh mengerti firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami, sertai PA ini dari awal ke akhirnya. Tolong hamba-Mu ya Tuhan. Beri hikmat kepada hamba-Mu. Dan tolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur kita akan melanjutkan PA kita di Amsal pasal yang ke-26. Dan hari ini kita akan belajar dari ayat yang ke-17 sampai yang ke-28. Kita mulai dari ayat yang ke-17, dikatakan oleh penulis Amsal demikian. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran yang bukan urusannya, sama seperti orang yang menangkap anjing liar pada telinganya. Bapak Ibu sekalian, dan saudara-saudari, ayat ini diawali dengan penjelasan konteks atau latar belakangnya ada. Bahwa ada orang yang ikut campur dalam pertengkaran yang bukan urusannya. Kemudian penulis Amsal melanjutkan dengan memberikan gambaran mengenai orang yang menangkap anjing liar pada telinganya. Untuk memahami maksud penulis Amsal, mari kita cermati perbandingan yang dibuatnya ini. Apa maksudnya? Gambaran yang diberikan adalah mengenai seekor anjing liar. Bukan anjing peliharaan. Anjing liar artinya dia tidak mengenal siapa kita. Dan bisa kita bayangkan jika kita berusaha menangkap anjing itu, apalagi menangkapnya di bagian telinganya, apa yang bisa terjadi? Sangat mungkin anjing itu akan menjadi marah dan menyerang kita. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita tahu dalam sebuah pertengkaran pasti ada dua pihak atau lebih yang saling beradu pikiran, beradu pendapat, mempertahankan pikiran masing-masing, dan tidak ada yang mau mengalah. Karena itu disebut pertengkaran. Dan tidak jarang pertengkaran ini diwarnai dengan luapan-luapan emosi dari pihak-pihak yang bertengkar. Dalam kondisi yang demikian, bisa dibayangkan jika ada orang luar yang tidak terlibat sama sekali dalam pertengkaran itu, tiba-tiba ikut campur dalam pertengkaran itu. Mungkin maksudnya baik untuk melerai pertengkaran itu atau untuk mendamaikan dua pihak yang sedang bertengkar. Namun hal ini sama dengan menangkap telinga anjing liar. Artinya orang luar itu yang ingin terlibat di dalam pertengkaran itu, dia harus siap dengan resikonya. Sama seperti menangkap anjing liar pada telinganya. Resikonya adalah dia bisa diserang oleh kedua pihak yang sedang bertengkar itu. Jadi maksud baiknya untuk melerai atau mendamaikan bisa jadi malah menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Dalam konteks inilah penulis Amsal memberi peringatan kepada kita jika kita ingin terlibat dalam sebuah pertengkaran yang bukan melibatkan diri kita. Kemudian di ayat 18 dan 19 ini tidak bisa dipisahkan, dua ayat ini. Dikatakan demikian. Orang yang menipu lalu berkata, aku hanya bergurau saja. Sama dengan orang gila yang bermain dengan senjata berbahaya. Jadi ayat 18 dan 19 menjadi satu bagian yang utuh. Namun kalau kita bandingkan antara terjemahan bahasa Indonesia masa kini dan terjemahan baru, kalau kita bandingkan juga dengan terjemahan dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa aslinya, maka kita akan melihat ada perbedaan di sini. Di BIMK, bahasa Indonesia masa kini hanya dikatakan senjata berbahaya disebutnya. Namun dalam terjemahan bahasa aslinya, terjemahan
bahasa Indonesia terjemahan baru dan beberapa terjemahan bahasa Inggris, dikatakan bahwa senjata itu tidak hanya berbahaya, tapi bisa mendatangkan maut, menimbulkan kematian. Jadi kalau begitu, apa yang dimaksud oleh penulis Amsal? Maksudnya adalah ada seseorang yang menyampaikan suatu informasi kepada orang lain, tapi ia tahu bahwa informasi yang disampaikan itu tidak benar, namun ia tetap menyampaikannya. Kemudian ketika diketahui bahwa oleh orang yang mendapat berita itu bahwa informasi yang disampaikan oleh orang itu salah, maka orang yang menyampaikan informasi itu membela diri dengan mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan itu sebagai sebuah senda gurau. Guyon kalau istilah sehari-hari. Dengan tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah. Kalau dalam konteks kita saat ini yang biasa kita sebut sebagai berita bohong atau hoax. Atau kalau dalam bahasa sehari-hari hoax gitu. Begitu banyak sekali berita bohong yang ada di sekitar kita. Secara khusus di sosial media, di internet. Oleh karena itu, terlalu banyaknya berita bohong yang beredar. Berulang kali pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak langsung percaya terhadap suatu berita, tapi memastikan terlebih dulu kebenaran berita itu melalui sumber-sumber yang bisa dipercaya. Berita bohong ini memang seperti senjata yang berbahaya. Mereka bisa melukai seseorang, nama baik orang itu. Tapi selain melukai perasaan, mencemarkan nama baik orang, tidak jarang juga berita bohong itu bisa mengakibatkan kematian. Saya akan berikan beberapa contoh di sini untuk memperjelas bagian ini. Mengenai berbahayanya hoax atau berita bohong. Di salah satu berita di Banten disebutkan bahwa karena adanya hoax mengenai orang-orang tertentu yang berniat menganiaya ulama-ulama, akibatnya ada 6 orang yang terindikasi gangguan jiwa itu dikeroyok oleh banyak orang. Beramai-ramai mereka dikeroyok. Karena apa? Karena dicurigai sebagai pelaku penganiayaan terhadap ulama. Itu bisa terjadi. Contoh lain, mari kita lihat. Ada satu hasil penelitian yang diterbitkan oleh salah satu jurnal internasional. Jadi ada sekelompok peneliti itu melakukan penelitian mengenai penyakit menular. Secara internasional mereka meneliti, menganalisis dari berbagai media sosial dan situs berita. Untuk apa? Apa yang mereka teliti? Untuk mengetahui bagaimana informasi yang salah tentang COVID-19 itu menyebar di internet. Jadi mereka meneliti penyebaran informasi yang salah tentang COVID-19. Dan secara total mereka menemukan sekitar 2.300 laporan hoax atau berita bohong dan teori konspirasi mengenai COVID-19 dalam 25 bahasa di 87 negara. Dan dari sekian hoax tersebut mengakibatkan setidaknya ada 800 orang yang meninggal dunia. Luar biasa, bukan? Mengerikan sekali. Nah, dalam gambar yang saya bagikan ini, saya coba kutip salah satu hasil penelitian itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa membacanya. Di bagian bawah dari kutipan berita itu kita bisa lihat bahwa ternyata ini penyebar hoax itu bisa disebarkan, berita bohong itu bisa tersebar tidak hanya di luar gereja, tetapi ternyata di Korea Selatan, salah satu contoh yang ada di kutipan berita itu terjadi. Hoax mengenai COVID-19 itu disebarkan di dalam gereja oleh pihak gereja
yang mengakibatkan jemaatnya malah tertular COVID. Sangat membahayakan nyawa dari jemaat yang ada di Korea Selatan itu. Melihat berbahayanya berita bohong atau hoax ini, mari kita sadari bahwa dampaknya itu bisa mengakibatkan kematian orang lain. Karena itu, mengingat pentingnya mengenai bahaya dari hoax ini, saya berikan beberapa tips bagi kita semua. Bagaimana kita mengatasi supaya kita tidak sampai tertipu oleh hoax dan bahkan jangan sampai kita ikut-ikutan menyebarkan hoax atau berita bohong. Yang pertama, selalu pastikan bahwa berita yang kita terima itu dari manapun itu benar. Nah, saat ini ada beberapa situs yang kita bisa gunakan untuk memastikan. Beberapa situs internet yang bisa kita gunakan untuk memastikan kebenaran suatu berita. Situs sudah saya cantumkan, ada Stop Hoax ID, cekfakta.com, Turnback Hoax ID, dan beberapa situs berita yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bisa melihatnya di internet. Yang kedua yang bisa kita lakukan, jika berita itu disertai dengan gambar, kita bisa cek sekarang. Google memiliki sarana untuk mengecek apakah satu foto itu sumbernya dari mana, sumber aslinya, dipakai di mana saja, dan waktu tayangnya itu kapan. Itu bisa dicek, sehingga dari situ kita bisa menelusuri sumbernya dan kebenarannya. Dan yang ketiga, pastikan dari sumbernya. Dari mana sumber beritanya? Terus yang keempat, hati-hati dengan judul yang provokatif. Provokatif artinya judul itu dengan bahasa-bahasa yang berlebihan biasanya. Bahasa-bahasa yang cenderung menonjolkan isu-isu identitas, suku, agama, ras, dan antar golongan. Biasanya seperti itu. Dan yang kelima, ketika kita menerima satu berita, pastikan siapa yang mengirim berita itu. Tanyakan dulu kepada pengirim beritanya, benarkah berita yang dia kirimkan itu. Jangan-jangan dia sebenarnya tidak tahu bahwa itu berita bohong atau hoax, tetapi dia hanya sekedar mengirimkannya, meneruskannya begitu saja. Nah, kita perlu tanyakan kepada pengirim beritanya. Kita lanjutkan di ayat yang ke-20. Penulis Amsal menuliskan, jika kayu telah habis, padamlah api. Jika si bocor mulut sudah tiada, pertengkaran pun berhenti. Pada ayat ini, kembali penulis Amsal berbicara menggunakan analogi atau penggambaran. Analogi yang dipakai adalah perapian atau api unggun. Kita tentu tahu bahwa yang menjadi sumber atau bahan utama dari sebuah api unggun adalah kayu bakar. Nah, jika kayu tersebut sudah habis atau tidak ada, maka api itu akan padam. Penulis Amsal menjelaskan bahwa seperti itu juga suatu pertengkaran. Pada umumnya, pertengkaran bisa terjadi karena ada biang keroknya, sumber masalahnya. Penulis Amsal menyebut biang kerok ini dengan sebutan si bocor mulut atau pemfitnah. Mereka ini adalah orang-orang yang menceritakan berita-berita negatif mengenai orang lain. Padahal berita itu belum pasti kebenarannya. Akibat dari berita tersebut bisa menimbulkan satu pertengkaran di antara pihak yang percaya berita itu dan pihak yang tidak percaya berita itu. Namun jika dari awal tidak ada si bocor mulut yang menceritakan berita negatif itu, maka bisa dipastikan pertengkaran itu tidak akan terjadi. Jadi sekali lagi, mari kita berhati-hati menyikapi setiap
berita yang kita dengar. Ayat yang ke-21, seperti arang dan kayu membuat api tetap menyala, begitulah orang yang suka bertengkar, membakar suasana. Ayat 21 ini adalah kelanjutan dari ayat yang ke-20. Jika ayat 20 berbicara mengenai sumber dari pertengkaran, yaitu adanya si mulut bocor, maka di ayat 21 ini penulis Amsal berbicara mengenai apa yang terjadi ketika pertengkaran itu sudah berlangsung. Penulis Amsal mengungkapkan bahwa pertengkaran itu akan berlangsung lama dan bahkan bisa bertambah makin panas karena adanya orang yang suka bertengkar di sana, yang membakar suasana. Nah, orang seperti ini bisa kita sebut sebagai provokator. Artinya, kehadiran mereka itu tidak hanya membuat pertengkaran itu tetap menyala. Namun seringkali yang namanya provokator itu karena provokasi yang mereka lakukan, pertengkaran itu bisa menjadi makin panas dan bahkan makin besar. Bahayanya orang yang suka bertengkar, atau dalam bahasa kita bisa sebut sebagai provokator, sangat berbahaya kalau ada orang semacam ini. Ayat yang ke-22, fitnah itu enak rasanya, orang suka menelannya. Penulis Amsal mengulang kembali pembahasan mengenai hal ini sampai 2 kali. Kenapa saya katakan 2 kali? Kita juga bisa melihat hal yang sama di Amsal 18 ayat yang ke-8. Tapi kalau kita membandingkan antara terjemahan bahasa Indonesia masa kini, terjemahan baru, dan beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris, juga kalau kita bandingkan dengan bahasa aslinya, baik bahasa Indonesia masa kini dan terjemahan baru, keduanya menyatakan bahwa yang enak dan sedap itu adalah perkataan fitnah. Berbeda dengan terjemahan Indonesia, terjemahan bahasa Inggris menggunakan bukan kata fitnah tetapi kata gosip, atau kalau kita pakai bahasa sehari-hari itu kabar burung. Gosip atau kabar burung itu yang digunakan dalam bahasa Inggris yang lebih mendekati arti dalam bahasa aslinya. Kita tahu bahwa keduanya berbeda antara fitnah dan gosip. Berbeda artinya. Fitnah itu jelas adalah suatu berita bohong mengenai orang lain. Sedangkan gosip itu adalah pembicaraan mengenai orang lain. Bisa jadi yang dibicarakan itu benar sesuai fakta, hanya dibicarakan di belakang orangnya. Tapi bisa jadi juga fitnah atau bersumber dari sesuatu yang tidak benar yang dikatakan mengenai orang lain. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, memang lebih tepat diterjemahkan sebagai gosip. Kata fitnah yang dipakai di dalam bahasa Indonesia ini. Ada satu, selain perbedaan penggunaan kata gosip dan fitnah, ada satu perbedaan lagi yang tidak kita temukan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Namun kalau kita bandingkan dengan terjemahan baru, berbeda. Bahasa Indonesia masa kini hanya menyatakan orang suka menelannya. Tapi terjemahan baru sama dengan bahasa Inggris dan bahasa aslinya, itu ada keterangan tambahan di situ yang dikatakan masuk ke lubuk hati. Jadi tidak hanya sekedar menelan tetapi masuk ke lubuk hati. Jadi jika melihat semua ini, maka ayat 22 ini kita bisa baca seperti berikut kira-kira. Gosip itu enak rasanya. Orang suka menelannya sampai masuk ke lubuk hati. Artinya kebanyakan orang itu memang suka bergosip, membicarakan orang lain. Seringkali tanpa mempedulikan apakah berita yang mereka dengar tentang orang itu
benar atau tidak. Yang penting gosip, ngomongin orang. Dan karena enaknya bergosip sampai tidak terasa, berita yang digosipkan itu masuk ke dalam hati. Ketika masuk dalam hati, berita itu kita anggap sebagai kebenaran, sekalipun belum tentu benar. Karena berita itu kita anggap sebagai kebenaran, berita itu juga bisa menyakiti hati kita. Berita itu yang sudah masuk ke lubuk hati itu bisa membuat kita marah. Berita itu bisa membuat kita iri, bahkan dendam kepada orang lain. Jadi bagi kita yang mungkin pernah bergosip, hati-hati dengan bahaya dari gosip ini. Ayat 23, bagaikan periuk tanah di sepuh perak, begitulah orang yang manis di mulut tapi berhati jahat. Di sini di ayat yang ke-23 kembali penulis Amsal memberikan analogi atau penggambaran mengenai periuk dari tanah liat yang luarnya disepuh perak. Jadi kelihatannya kalau dilihat sekilas, wah ini periuknya dari perak begitu. Orang bisa menyangka demikian. Nah ini untuk menggambarkan apa? Ini untuk menggambarkan orang yang manis di mulut. Jadi perkataannya itu indah, manis, menyenangkan orang lain. Tapi sebenarnya hatinya jahat. Cukup jelas di sini bahwa sepuhan perak itu bisa membuat orang berpikir bahwa periuk itu terbuat dari perak. Seperti yang tadi saya katakan sebelumnya. Orang melihat sekarang, wah luar biasa ini periuknya dari perak. Pasti mahal, kira-kira demikian. Namun sesungguhnya sepuhan perak itu hanya memberi kesan mewah dari luar. Kesan mahal. Tapi sebenarnya periuk itu sendiri terbuat dari tanah liat yang kalau dihargai mungkin tidak mahal sebenarnya. Seperti itu juga ada orang yang manis mulutnya. Baik perkataannya, indah perkataannya, menarik hati orang. Namun sesungguhnya apa yang dikatakannya itu tidak sesuai dengan apa yang di dalam hatinya. Dia bisa berkata-kata manis, baik, indah, hanya untuk menyembunyikan kejahatan atau kebusukan yang ada di dalam hatinya. Dia berkata-kata manis hanya untuk memberi kesan baik kepada orang lain, atau untuk menyembunyikan niat hati yang sesungguhnya. Jadi perkataan manis itu sama seperti sepuhan perak, hanya bertujuan untuk mengelabui orang lain. Karena bisa jadi bukan yang sesungguhnya ada di dalam hatinya. Ayat yang ke-24. Si pembenci manis kata-katanya, tapi hatinya penuh tipu daya. Ayat 24 ini penulis Amsal memberi contoh mengenai apa yang ia maksud di ayat 23 tadi. Dikatakan ada orang yang membenci seseorang, tapi bisa tetap berkata-kata manis, indah, baik di depan orang lain. Bahkan bisa jadi dia tetap bisa berkata-kata manis itu di depan orang yang dibencinya. Namun hatinya sebenarnya membenci orang itu. Hatinya penuh dengan tipu daya. Dia bisa menipu banyak orang dengan kata-kata manisnya. Tipu daya itu, kata-kata manis itu untuk menutupi kebenciannya. Tapi juga tipu daya itu untuk melampiaskan kebenciannya terhadap orang yang dibencinya. Artinya apa? Artinya dia bisa saja berpura-pura berteman dengan orang yang dibencinya. Tapi tujuan sebenarnya dia sedang mencari cara dan waktu yang tepat untuk menyerang orang yang dibencinya itu. Si pembenci manis kata-katanya, tapi hatinya penuh tipu daya. Hati-hati dengan orang seperti ini.
Dilanjutkan pembahasan mengenai hal ini di ayat yang ke-25. Meskipun ia ramah, janganlah percaya, karena kebencian menguasai hatinya. Jadi ayat 25 ini jelas sebuah peringatan bagi kita, agar kita berhati-hati terhadap orang yang kelihatan baik, ramah. Karena bisa jadi ia menyembunyikan kebencian dalam hatinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bukan berarti kita harus menaruh curiga terhadap semua orang yang kita temui. Orang baik pada kita, orang ramah, kita selalu curigai. Tidak demikian. Namun artinya kita harus bersikap kritis. Kita harus memakai hikmat kita, memperhatikan apakah kata-kata dan sikap dari orang itu sejalan atau tidak. Kewaspadaan ini, kehati-hatian ini penting agar kita tidak jatuh dalam tipu daya orang yang berniat jahat sebenarnya kepada kita. Di bagian yang kedua dari ayat ini, terjemahan BIMK menerjemahkannya berbeda dengan terjemahan baru dan beberapa terjemahan bahasa Inggris yang lain. Kalau kita bandingkan dengan bahasa aslinya, terjemahan TB dan bahasa Inggris lebih mendekati makna dari bahasa aslinya. Di BIMK hanya dikatakan kebencian menguasai hatinya. Namun terjemahan baru dikatakan 7 kekejian ada dalam hatinya. Kalau begitu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan 7 kekejian ini? 7 kekejian ini mengacu, kita bisa lihat di dalam Amsal 6 ayat yang ke-16 sampai 19. Secara sederhana, 7 kekejian itu adalah 7 hal yang dibenci oleh Tuhan. 7 hal yang dianggap sebagai keji, jahat di hadapan Tuhan. Dan menurut penulis Amsal, pembenci yang nampak ramah tersebut dalam hatinya itu dikuasai oleh 7 kekejian itu. Oleh sebab itu kita harus waspada, hati-hati kalau kita bertemu dengan orang yang demikian. Ayat yang ke-26, sekalipun ia menyembunyikan kebenciannya, semua orang akan melihat kejahatannya. Ayat 26 masih berupa kelanjutan dari ayat sebelumnya di ayat 25 tadi. Di sini penulis Amsal menyatakan bahwa si pembenci yang manis kata-katanya itu sangat pintar menyembunyikan niat jahat yang ada dalam hatinya. 7 kekejian yang ada dalam hatinya. Sampai-sampai orang yang dibencinya itu tidak menyadari. Karena ia bisa tetap bersikap ramah bahkan di hadapan orang yang dibencinya sebenarnya. Namun si pembenci ini sebenarnya hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenciannya di hadapan semua orang. Ia menunggu waktu yang tepat untuk menyerang dan melaksanakan niat jahat terhadap orang yang dibencinya itu di depan umum, di depan semua orang. Itu sebenarnya yang ia akan lakukan. Karena itu sekali lagi kita harus hati-hati bertemu dengan orang yang seperti ini. Ayat yang ke-27. Siapa menggali lubang untuk orang lain akan terperosok ke dalamnya. Siapa menggelindingkan batu supaya menimpa orang lain akan tertimpa sendiri oleh batu itu. Apa yang dikatakan oleh penulis Amsal di ayat 27 ini memiliki arti yang sama dengan apa yang sudah dinyatakan sebelumnya di dalam Amsal 1 ayat 18 sampai 19. Sama. Jadi, yang dimaksudkan di sini dari hasil pengamatan oleh penulis Amsal, dia menyimpulkan sebenarnya rancangan jahat seseorang itu bisa berbalik mencelakakan dirinya sendiri. Dengan menyatakan hal ini, maka secara tidak langsung penulis Amsal sedang memperingatkan kepada pembacanya, kepada kita semua, agar kita tidak merancangkan kejahatan terhadap orang lain. Karena bisa jadi malah kita sendiri yang akan celaka terkena rancangan jahat yang kita buat itu. Hati-hati.
Jangan merancangkan kejahatan. Ayat yang ke-28, ayat yang terakhir di pasal ini, mendustai orang sama saja dengan membenci. Mulut manis mendatangkan celaka. Penulis Amsal menutup pasal ini dengan sekali lagi membahas mengenai perkataan. Mulut. Di bagian pertama ia menyatakan bahwa ketika seseorang menyampaikan suatu dusta atau berita bohong tentang orang lain, itu menunjukkan bahwa sebenarnya ia membenci orang itu. Sedangkan di bagian kedua, penulis Amsal menunjukkan akibat negatif dari perkataan yang manis. Perkataan manis yang dimaksud di sini adalah pujian. Bisa berupa pujian atau sanjungan yang dilebih-lebihkan, yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Sanjungan yang berlebihan itu diberikan oleh orang yang bermulut manis supaya ia bisa mendapat keuntungan dari orang yang dipuji atau disanjungnya itu. Sanjungan yang berlebihan itu juga bisa membuat orang yang menerima sanjungan itu menilai dirinya berlebihan juga. Sehingga ia merasa bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya ia tidak mampu lakukan. Ia merasa lebih dari yang seharusnya. Orang tersebut bisa memiliki kepercayaan diri yang berlebihan, kepercayaan diri yang salah. Dan karena ia melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar kemampuannya, karena ia menilai dirinya berlebihan, karena sanjungan yang diberikan yang berlebihan itu juga, ia bisa mencelakai dirinya sendiri. Jadi mulut manis, sanjungan dan pujian yang berlebihan itu yang tidak sesuai kebenaran bisa mencelakai orang. Kalau begitu, setelah kita belajar dari pasal 28, pasal 26 ayat 17 sampai yang ke-28 ini, apa yang perlu kita perhatikan? Setidak-tidaknya ada dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui PA kita hari ini, kita diingatkan melalui firman Tuhan yang ditulis oleh penulis Amsal, agar kita berhati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dalam menggunakan mulut dan lidah kita. Dengan perkataan kita bisa membangun orang. Tapi dengan perkataan yang sama, yang keluar dari mulut kita, kita bisa menjatuhkan, menghancurkan, dan mencelakakan orang. Tipu daya, berita bohong, dan kata-kata manis yang keluar dari mulut kita dapat menghancurkan sesama kita, dapat mencelakakan sesama kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar mengekang, mengendalikan lidah kita, perkataan kita. Mari berpikir dulu sebelum kita berkata-kata. Mari pakai perkataan kita itu untuk membangun sesama dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, mari kita dalam berelasi dengan sesama, kita berelasi secara tulus, dengan ketulusan. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Artinya, kita berelasi karena kita mengasihi orang itu. Tidak ada kepura-puraan, apalagi niat jahat. Apa yang kita tidak inginkan orang lakukan pada diri kita, kita tidak akan lakukan kepada orang lain. Namun di dalam berelasi juga, kita perlu memperhatikan peringatan penulis Amsal, bahwa ternyata ada juga orang-orang yang bermulut manis itu yang bisa memperdaya kita dengan mulut manisnya, dengan keramahannya. Oleh karena itu, sekalipun kita tulus di dalam menjalin relasi dengan sesama, tulus dalam mengasihi orang lain, kita harus tetap memakai hikmat yang Tuhan berikan untuk menilai segala sesuatu, termasuk apapun yang dikatakan orang lain kepada kita atau mengenai kita. Ini
yang bisa kita pelajari pada PA kali ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kembali firman-Mu mengingatkan kami untuk kami berhati-hati dalam menggunakan kata-kata kami, mulut lidah kami. Tolong kami ya Roh Kudus. Tolong kami agar sungguh kata-kata kami, perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang membangun, bukan menghancurkan. Kata-kata yang berisi pujian, yang memuliakan Allah. Tolong kami Tuhan. Sertai kami ya Roh Kudus untuk bisa melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Tuhan memberkati.